saya lupa pada pertemuan ke-14 kita kuis lagi ya. Jadi rencananya saya sebelum UTS itu ada 3 kali tugas dan ada 2 kali kuis. Jadi sebelum UTS kita ada 3 kali. Karena kita 5 SKS, jadi beda dengan yang 2 atau 3 SKS. Mesti beban tugasnya jauh lebih banyak, karena SKS-nya kan jauh lebih banyak. Ya tidak. Jadi sebelum UTS kita nanti ada 3 kali tugas dan kuisnya 2 kali. Ini nanti tugas kedua akan saya sampaikan hari ini. Tugas ketiganya besok minggu depan. Senin minggu depan ada tugas lagi. Baik, kita mulai kuliah kita. Materinya masih lanjutan kemarin ya. Kita masih, saya belum share materi. Materi kita masih lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu penyelesaian persamaan. Apa kemarin masih ingat materinya? Yaitu penyelesaian dari PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan koefisien konstan ya. Kemarin terakhir kita sampai penyelesaian khusus atau YP ketika Qx-nya itu adalah berbentuk eksponensial. Ya toh? Saya sudah menjanjikan untuk bentuk polinomial dan bentuk cos dan sin akan kita tuntaskan hari ini. Untuk bentuk Qx mencari YP, dasarnya kan dari Qx ya. Kita kemarin menyelesaikan PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan koefisien konstan kan dengan menggunakan metode inverse operator atau kebalikan operator. Maka untuk mencari YP-nya itu tergantung dari bentuk Qx. Untuk mencari YP-nya itu tergantung dari bentuk Qx. Kemarin Qx kita yang pertama itu ketika Qx-nya adalah berbentuk eksponensial. Sekarang materi kita adalah untuk mencari YP di mana Qx-nya itu berbentuk cos atau sin atau bentuk persamaan polinomial. Saya akan share materi. Baik, kalau kemarin kita review sejenak, kalau mencari penyelesaian berbentuk persamaan tidak homogen. Oh ya, kemarin kalau ada PD linear tingkat N itu mesti derivatif tertingginya adalah tingkat N. Derivatif tertingginya adalah tingkat N. Kalau disebut koefisien konstan, maka P0, P1, dan seterusnya, Pn itu wajib konstanta. Disebut PD tidak homogen. Ketika apa? Ketika Qx-nya adalah tidak sama dengan 0. Kita review itu ya. Ulangi lagi, kalau ada PD linear tingkat N, berarti derivatif tertingginya adalah turunan ke N. Disebut koefisien konstan, maka di sini P0, P1, P2, dan seterusnya, sampai Pn wajib konstanta. Disebut dengan PD tidak homogen, maka Qx-nya tidak sama dengan 0. Materi kita adalah PD linear tingkat N dengan koefisien konstan yang tidak homogen. Maka bentuk penyelesaiannya adalah YC plus YP. Jadi penyelesaian umumnya atau Y itu adalah sama dengan YC plus YP. Kalau mencari YC Anda sudah dianggap jago, sekarang materi kita adalah mencari YP yang kemarin belum tuntas. Untuk mencari YP, kita bisa menggunakan metode kebalikan operator atau inverse operator. Saya ulangi lagi, untuk mencari YP kita bisa menggunakan metode kebalikan operator atau inverse operator, yaitu YP sama dengan 1/FD kali Qx kan gitu. Untuk menyelesaikan YP-nya, kalau kita menggunakan metode kebalikan operator atau inverse operator, maka mencari YP-nya itu amat sangat tergantung dari bentuk Qx. Kalau kemarin kita menyelesaikan ketika mencari YP Qx-nya itu berbentuk eksponensial, maka kita punya 3 aturan ya kemarin ketika FD-nya eksponensial AX itu, maka D-nya dapat diganti dengan
kan gitu. Kemarin kita sudah punya bentuk itu. Ini kita review sejenak. Ini kan. Ini kemarin kita sudah berbicara ini. Ini adalah turunan umum tentang fungsi inverse operator. Ini seperti fungsi aljabar biasa. Sekarang untuk mencari YP ketika Y-nya berbentuk eksponensial, kita menggunakan 3 aturan ini. Kita kemarin sudah menggunakan 3 aturan ini. Untuk bentuk yang ketiga, kita belum sama sekali memberikan contoh ya. Ketika super FD kali eksponensial AX kali F besar X, ini belum sama sekali saya berikan contohnya. Kalau bentuk 1 dan 2 sudah. Sekarang bentuk yang ketiga ini, karena ini bergabung dengan fungsi yang lain ya, maka nanti contohnya hari ini. Baik, sekarang kita membahas untuk ketika X-nya itu adalah berbentuk cos AX atau sin AX. X-nya berbentuk cos AX atau sin AX. Nah, di sini X-nya ketika ada cos AX sin AX, maka untuk menyelesaikan menyelesaikan YP dari fungsi I atau 2I ini, kita menggunakan aturan Euler. Jadi bersamaan Euler masih ingat ya, kalau ada eksponensial IAX ya sama dengan cos AX ditambah I kali sin AX. Kalau ada eksponensial negatif IAX ya sama dengan cos AX negatif I sin AX, kan gitu ya. Kalau ini negatif, di sininya juga negatif. Kalau ininya positif, ini juga positif. Akibatnya apa? Kalau kita menggunakan persamaan Euler ini, maka bentuk cos dan sin yang ada di persamaan I akan kita berubah menjadi bentuk eksponensial. Saya ulangi lagi, ketika kita sudah menggunakan aturan Euler, maka persamaan I dan 2I akan kita rubah. Bentuknya menjadi sama, mau QX cos AX, mau QX kali sin AX, maka ketika dirubah menggunakan aturan Euler, maka bentuknya menjadi QX kali eksponensial IAX. Saya ulangi lagi ya, ketika kita bentuk persamaan I, QX-nya kali cos AX, persamaan 2I, QX-nya kan kali sin AX. Kalau cos dan sin kita rubah menjadi bentuk eksponensial, maka bentuk dari persamaan I dan 2I akan sama persis, yaitu menjadi apa? IX eksponensial IAX. Jadi kalau kita punya bentuk cosnya adalah cos AX, sinnya sin AX, maka kalau dirubah menjadi bentuk persamaan Euler, maka kita akan mendapatkan bentuk eksponensial IAX. Akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan FD kali Y sama dengan QX eksponensial IAX. Ingat, ini dapatnya dari mana? Ya dari persamaan Euler. Jadi persamaan, kok QX-nya bisa berubah ya? Persamaan I dan 2I itu dapat dirubah menjadi bentuk ini. Kenapa ya kok bisa seperti ini? Karena kita menggunakan aturan Euler. Jadi kenapa bentuk I dan 2I, persamaan I dan 2I, bisa kita rubah menjadi bentuk eksponensial? Karena kita menggunakan aturan Euler. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi FDY sama dengan QX eksponensial IAX. Sama dengan apa? Kita kembalikan lagi menjadi eksponensial IAX menggunakan persamaan Euler adalah ini. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ya QX kali dalam kurung cos AX ditambah I sin AX. Kita mendapatkan persamaan 3. Jadi kalau kita punya persamaan I, persamaan 2I, begitu kita masukkan persamaan Euler, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan 3I. Ya toh? Nah sekarang pertanyaannya, kalau soal kita ternyata QX-nya itu memuat cos AX, ketika soal kita adalah mencari YP dari persamaan I. Saya ulang lagi, bagaimana ya cara mencari YP
dari persamaan I. Kalau yang kita cari fungsinya adalah ada cos AX, maka penyelesaian yang kita pilih YP-nya adalah bentuk real dari persamaan Q3. Jadi ketika persamaan kita yang kita selesaikan adalah mencari YP dari persamaan I, maka bentuk YP-nya adalah bentuk real dari YP yang sudah kita olah. Demikian juga ketika kita mau menyelesaikan persamaan kita yang 2I, yaitu QX sin AX. Kalau bentuknya ada sin AX, maka YP-nya adalah merupakan bentuk imajiner dari YP yang sudah kita olah. Nah, bedanya bentuk real dan bentuk imajiner itu apa? Bentuk real itu yang tidak mengandung I. Sementara bentuk imajiner itu adalah yang mengandung I. Saya ulangi lagi. Bentuk real adalah bentuk yang tidak mengandung I. Sementara bentuk imajiner adalah bentuk yang mengandung I. Cara mencermatinya mudah banget ya. Jadi kalau kita menyelesaikan YP dari bentuk cos, maka yang kita pilih adalah bentuk realnya. Bentuk real itu yang bagaimana? Bentuk real adalah bentuk yang tidak mengandung I. Kalau ternyata kita itu memuat sin gitu, maka untuk mencari YP-nya kita pilih bentuk imajiner dari YP yang sudah kita dapatkan. Bentuk imajiner itu yang bagaimana kan gitu. Bentuk imajiner adalah bentuk yang mengandung I. Baik, sekarang kalau kita menyelesaikan YP dengan menggunakan metode kebalikan operator, di mana QX-nya itu berbentuk cos AX atau sin AX, maka kita punya sifat-sifat seperti ini. Ada 6 sifat. Kalau kemarin kita kalau QX-nya itu berbentuk eksponensial, kita punya 3 sifat. Kalau QX kita memuat cos atau sin, maka kita menyelesaikan YP-nya bisa menggunakan aturan 6 sifat ini. Sifat yang pertama dulu. Jadi kalau kita mencari YP ya, mencari YP dengan metode operator yang sederhana, inverse operator yang sederhana, kata kuncinya tolong dicatat, wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Jadi kalau kita mau mencari cara sederhana, mencari dengan cara yang sederhana, mencari YP dari QX, maksud saya seperti itu, berbentuk cos atau sin, wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Itu harus kepegang dulu. D kuadrat harus kita peroleh dulu. Kalau yang kemarin bentuk eksponensial kan tidak wajib memunculkan D kuadrat. Tetapi kalau kita menggunakan metode inverse operator, QX-nya berbentuk cos atau sin, maka untuk menyelesaikan dengan metode yang sederhana, yaitu untuk inverse operator, kata kuncinya apa tadi? Wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Itu kata kunci, harus kepegang dulu. Nah, sekarang aturan yang pertama. Ternyata apa? Seper FD kuadrat, nah ini wajib dimunculkan bentuk D kuadratnya, kali sin AX. Maka akibatnya apa? D kuadrat diganti dengan negatif A kuadrat. Ingat, kalau kita punya bentuk ini ya, ini anak-anak yang sering salah. Negatif A kuadrat itu tidak sama dengan negatif A dipangkatkan 2. Kalau ada negatif A kuadrat, itu tidak sama dengan negatif A pangkatkan 2. Jadi yang dipangkatkan di sini adalah A-nya dulu pangkatkan 2, baru dikalikan dengan negatif 1, gitu ya. Sementara kalau kita punya bentuk seperti ini, hasilnya kan positif A kuadrat.
Jadi itu yang seringkali salah. Jadi yang kita rubah D kuadrat itu kita ganti dengan negatif. Saya ulangi lagi, saya tekankan, negatif A kuadrat. Jadi kalau ada seper FD kuadrat sin A X itu adalah menjadi seper F negatif A kuadrat, D kuadratnya diganti dengan negatif A kuadrat kali sin AX. Dengan catatan apa? Bahwa fungsi negatif A kuadrat tidak sama dengan 0. Kalau kita kemarin bentuk eksponensial, bahwa FA itu tidak boleh sama dengan 0, kan gitu. Tapi kalau cos dan sin yang tidak boleh sama dengan 0 adalah F negatif A kuadrat. Sekarang bentuk yang kedua, ketika seper FD kuadrat kalikan cos AX. Ini sama. Maka D kuadratnya diganti dengan negatif A kuadrat. A itu apa toh? Konstanta yang ada di fungsi sin dan cos. Ini kan ada A. Ini juga ada A. Ya kan? Nah, A-nya adalah ini. Jadi kalau ada seper FD kuadrat, ya diganti dengan seper F negatif A kuadrat. Catatannya sama. Ketika apa? Fungsi negatif A kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang aturan ketiga. Kalau kita punya seper D kuadrat plus A kuadrat kali sin B X. Konstanta ada di sin adalah B. Konstanta di sin adalah B. Maka D kuadratnya ya diganti dengan konstanta yang ada di sin. Maka D kuadratnya diganti dengan negatif B kuadrat. Kalau persamaan 1 dan 2 tadi, konstantanya A. Maka D kuadratnya ya diganti dengan negatif A kuadrat. Kalau di persamaan 3 dan 4, konstanta di sin dan cos adalah B. Maka D kuadratnya ya diganti dengan negatif B kuadrat. Cuma gitu, sumpah. Saya nggak percaya, nanti kerjakan mudah banget. Jadi D kuadratnya diganti dengan konstanta yang ada di sin atau cos. Jadi kalau persamaan bentuk 3 dan 4, karena konstantanya itu adalah B, maka D kuadrat diganti dengan negatif B kuadrat. Dengan catatan B-nya itu ya tidak sama dengan A. Wajib ini, kalau B-nya sama dengan A, ya habis. Ini kan syaratnya penyelesaian kita kan harus menghasilkan nilai tertentu, tidak boleh tak terhingga, ya kan? Jadi syaratnya di sini bahwa apa? B ya tidak boleh sama dengan A. Kan gitu. Baik, yang 4 sudah saya singgung tadi. D kuadratnya tinggal diganti dengan negatif B kuadrat. Sekarang aturan yang kelima. Aturan yang kelima. Yaitu seper D kuadrat plus A kuadrat kali sin AX. Berhubung di sini konstanta yang ada di sin adalah A, maka harusnya D kuadrat kan diganti dengan negatif A kuadrat. Tapi kan nggak boleh. Karena apa? Seper FD kuadrat atau F negatif A kuadrat kan tidak boleh sama dengan 0. Kalau ini kita ganti dengan negatif A kuadrat, ini nilainya menjadi 0, tak terhingga. Maka sebenarnya kalau kita selesaikan dengan aturan integral yang panjang kemarin, maka kita langsung mendapatkan hasil yang sudah diformulasikan seperti ini. Jadi kalau ada seper D kuadrat plus A kuadrat sin AX, maka kita tidak bisa ganti D kuadrat dengan negatif A kuadrat. Tetapi bentuk YP-nya adalah ini. Bentuk YP-nya adalah ini. Negatif X per 2A kali cos AX. Jadi kalau sin, hasilnya YP-nya adalah negatif. Sekarang bentuk ke-6. Ketika seperti kuadrat plus A kuadrat cos AX, maka hasilnya, karena ini bentuknya cos,
maka di sini adalah positif. Positif X per 2A sin AX. Kalau sin AX, maka hasilnya adalah negatif X per 2A cos AX. Ingat ya, integral sin itu kan negatif cos. Integral cos kan positif sin. Cuma mengingatnya itu aja. Jangan berpikir terlalu berat. Jadi mengingatnya itu integral sin itu adalah negatif cos, integral cos positif sin. Maka hasil ini kan sebenarnya ini hasil dari integral yang panjang tadi. Cuma diformulasikan seperti ini, sudah disederhanakan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal kita lihat dulu. Bentuk eksponensial nanti sambil jalan. Kita bentuk cos dan sin dulu. Baik. Sekarang kita lihat soal nomor 4 ini. Soal nomor 4 ini. Jadi kalau kita punya D kali D plus 2 kali Y, D dikalikan D plus 2 kali Y, sama dengan cos X, gitu ya. Jadi QX kita adalah cos X. PD kita adalah linier tingkat 2. Nah, karena ini adalah PD-nya homogen, koefisien konstan, maka bentuk penyelesaian kita, Y adalah sama dengan YC plus YP. Y adalah sama dengan YC plus YP. Bentuknya itu ya. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti itu, nah, tinggal kita cari aja persamaan karakteristiknya. Fm sama dengan 0. Maka M1 adalah 0, M2-nya adalah negatif 2. Maka YC kita adalah ini. C1 eksponensial 0X ditambah C2 eksponensial negatif 2X. Sehingga YC menjadi berapa? C1 plus C2 eksponensial negatif 2X. C1 plus C2 eksponensial negatif 2X. Sekarang kita mau mencari penyelesaian YP-nya. Mencari YP-nya kita buktikan aja ya. Kita dengan menggunakan salah satu atau salah dua dari 6 aturan tadi. Dengan menggunakan integral yang panjang. Metode inverse operator kan hasilnya sebenarnya integral yang panjang. PD kita adalah linear tingkat 2. Maka YP-nya mesti ada 2 integral. Ya tidak, karena PD-nya adalah linear tingkat 2. Maka integral kita ya mesti ada 2. Hasilnya apa? Ini adalah persamaan ketika PD-nya adalah linear tingkat 2. Tinggal kita masukkan, kita sepakat. M1 kita 0, M2-nya adalah negatif 2. Maka dari persamaan ini kan eksponensial M1. X berarti menjadi eksponensial 0X. Eksponensial 0X ya sama dengan apa? 1. Maka ini adalah 1. Sekarang bentuk yang ini. Eksponensial M2 min M1X. M2-nya adalah negatif 2. Negatif 2, M1-nya 0. Maka hasil ini adalah eksponensial negatif 2X. Ini. Sekarang integral yang ketiga. Eksponensial negatif M2. M2X. Maka kita menjadi apa? Eksponensial 2X kali cos X. Berhubung integral kita ada 2, maka dx-nya wajib berpangkat 2. Karena integral kita adalah integral tingkat 2. Sekarang kita akan mencari bertahap dulu. Integral yang pertama dulu. Kita mau mencari penyelesaian integral yang pertama dulu. Yaitu cos X kali eksponensial 2X dx. Ya kan? Kita mau mencari ini. Oh, ini kebablasan ya. Saya menuliskannya ini kebablasan ya. Harusnya dx-nya tinggal 1 aja. Karena yang kita selesaikan bentuk ini, saya nulisnya
kebablasan. Kebablasan, nggak tahu ya, saya tuh orangnya padahal sudah berusaha untuk dikoreksi, tadi saya sebelum kuliah juga saya koreksi gitu, mesti ada yang kelewatan gitu ya, selalu seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Kita menjadi apa integral kita? Eksponensial negatif 2x integral eksponensial 2x kali apa? Cos x kali dx kali dx. Nah, yang kita cari integral yang ini dulu. Nah, ini jadi dx-nya kebablasan. Ya toh, ini dx-nya kebablasan. Yang kita cari yang saya kulade dulu. Jadi bentuknya ini adalah kebablasan. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti ini, kita punya integral yang akan kita selesaikan adalah eksponensial 2x kali cos x kali dx. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan integral parsial. Tolong diperhatikan karena ini di modul saya menjawabnya selalu langsung ya, di modul mesti selalu langsung gitu. Karena apa namanya perlu kita diskusikan saat kuliah kan gitu maksud saya. Sehingga di modul mesti saya nuliskannya langsung. Nah, sekarang kita pakai integral parsial. Integral cos x eksponensial 2x dx. Kalau pakai integral parsial kan sama dengan integral UdV. Hasilnya apa? UV min integral PdU. Kan gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari pemisalannya. Pemisalannya tinggal kita cari yang U mana, yang dV mana, kan gitu. UV yang V mana, kok UV, dV mana dan U yang mana, kan gitu ya. Sekarang taruhlah yang kita pilih dari integral kita yang ini, itu U-nya adalah cos X. Maka kita butuh DU, ya tidak. Karena U-nya adalah cos X, kita butuh DU. Maka untuk memperoleh DU, U-nya kita turunkan. Maka cos X, kalau U-nya adalah cos X, maka DU ya sama dengan negatif sin X dx. Ya kan? Maka DU-nya ya sama dengan negatif sin X dx. Nah, sekarang dV-nya bagaimana? dV-nya tinggal persamaan sisanya. dV-nya adalah eksponensial 2x kali dx. Maka untuk mencari V-nya, persamaan ini langsung diapakan? Diintegralkan. Integral eksponensial 2x dx apa? Ya, eksponensial 2x kali setengah. Atau setengah kali eksponensial 2x. Ya tidak. Ingat, masih integral bentuk baku. Kita selalu berbicara masalah integral bentuk baku. Kalau kita punya eksponensial U, DU, maka bentuk ini kan wajib sama dengan ini. Maka hasilnya adalah eksponensial U. Maka kalau integral kita adalah eksponensial 2x dx, bentuk ini dan bentuk ini belum sama. Kan belum memenuhi aturan integral bentuk baku. Maka harus kita samakan. Maka supaya sama bagaimana? Eksponensial 2x dx-nya kita rubah menjadi apa? D2x. Berhubung ini dirubah menjadi D2x, maka ini adalah setengah. Sehingga hasilnya menjadi apa? Bentuk ini dan ini sama. Maka hasilnya berapa? Ya setengah eksponensial 2x. Ya kan? Maka hasilnya adalah ini. Maka V kita adalah setengah eksponensial 2x. Nah, sehingga didapat apa? Integral cos X. Nah, yang ini sudah saya ralat, yang ini betul ya, yang ini tadi kebablasan dx, kalau yang ini sudah betul. Maka integral cos X eksponensial 2x dx, ya hasilnya apa?
U kali V. U-nya tadi adalah cos X. V-nya setengah eksponensial 2X. Negatif integral V du. Karena du-nya adalah negatif, maka negatif-negatif menjadi positif. Menjadi setengah integral eksponensial 2X kali sin X dx. Bentuk ini adalah hasil dari integral VDU. Ya, bentuk integral VDU adalah yang ini. Bentuk ini adalah ini. Nah, sekarang persamaan kita menjadi bagaimana? Yang kita cari kan YP kita tadi ini kan. Yang kita cari adalah YP kita ini tadi. Akibatnya apa? Maka YP kita menjadi eksponensial negatif 2X kali hasil integral ini. Hasil integral ini adalah ini. Menjadi apa berarti? Eksponensial negatif 2X kali dalam kurung setengah eksponensial 2X kali cos X plus setengah integral eksponensial 2X sin X dx kali dx. Bentuknya adalah itu. Maka kalau ini kita selesaikan menjadi bagaimana sekarang? Kalau ini kita selesaikan, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Ya kan? Ya. Nah, kalau kita selesaikan, maka kita mendapatkan bentuk ini. Bentar ya, saya hapusnya dulu. Nah, sekarang persamaan kita yang kita selesaikan adalah bentuk ini. Integral yang ini wajib kita cari dulu. Ya tidak. Nah, sekarang untuk mencari ini, maka kita juga menggunakan integral parsial. Langkahnya idem dengan waktu integral eksponensial 2X cos X tadi ya, caranya sama ya, dengan menggunakan integral parsial, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Analog ya caranya. Maka kita memperoleh hasil ini. Nah, eksponensial 2X dx ya akan menjadi integral UdV ya sama dengan UV min integral VDU. Nah, U-nya adalah sin X. DU-nya adalah turunan dari sin. Turunan sin positif cos. Berarti cos X dx. dV-nya adalah eksponensial 2X kali dx. Maka V-nya ya setengah eksponensial 2X. Tinggal kita masukkan sekarang. Maka integral eksponensial 2X kali sin X dx adalah U kali V. U-nya adalah ini. U-nya adalah sin X. V-nya setengah eksponensial 2X. Min integral VDU. V-nya ini, DU-nya ini. Ya kan? Nah, sekarang ini kita olah lagi. Maka integral setengah. Ini, bentuk ini kan bisa kita rubah ini. Tadi kan kita sudah menyelesaikan yang ini di atas ya. Ini kan. Kita sudah mendapatkan bentuk bahwa integral cos X eksponensial 2X adalah ini. Betul kan? Kita sudah menyelesaikan bentuk ini. Maka tinggal kita masukkan di sini. Berhubung di sini ada setengah, setengahnya saya taruh di luar. Ini adalah hasil integral kita yang di atas tadi. Ini toh. Ya. Sehingga kita mendapatkan hasil ini. Nah, sin X eksponensial 2X per 2 min setengah dalam kurung cos eksponensial 2X per 2 plus integral eksponensial 2X per 2 sin X dx. Nah, kita menyelesaikannya sampai di sini.
Karena kita sudah memperoleh bentuk yang sama antara bentuk integral yang kita cari dengan bentuk hasil integralnya. Bentuk ini tolong diperhatikan, saya pakai warna merah aja. Bentuk ini, nah, kan sudah sama dengan bentuk ini. Strategi mencari integral cos X ini kan gitu ya. Bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini. Nah, bentuk ini kalau kita sederhanakan sebenarnya apa toh yang ini? Adalah sin X kali eksponensial 2X per 2. Yang ini menjadi apa? Negatif 1/4. Negatif 1/4. Ya toh ini negatif 1/4 cos X kali eksponensial 2X. Sekarang yang ini ada negatif setengah kali setengah, berarti 1/4. Karena ini negatif, ini positif, maka menjadi berapa? Negatif 1/4. Negatif 1/4 ini kita pindah ruaskan ke sini. Maka persamaan kita kan ini ditambah 1/4 ini. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Apakah bisa dipahami? Tinggal pindah ruas ya. Jadi bentuk yang saya lingkari dengan warna merah, kita pindahkan ke sini. Maka integral yang di sini sebenarnya adalah eksponensial 2X kali sin X dx ditambah ini yang tidak ruas, ditambah 1/4 integral sin X kali eksponensial 2X kali dx. Kalau ini ditambahkan kan menjadi bentuk ini. Ya kan? 1 ditambah 1/4. Ya toh, karena bentuk yang integral ini kan sudah sama persis. Maka menjadi 1 plus 1/4. X integral eksponensial 2X sin X dx. Nah, tinggal yang ini, berarti yang ini kan tinggal sisanya. Yaitu sin X eksponensial 2X per 2 minus setengah kali ini. Ya toh, bentuk kita adalah ini. Nah, sekarang kalau ini kita selesaikan, maka menjadi bagaimana? Kalau ini kita selesaikan, aduh, terlalu banyak oret-oretannya ya. Nah, sekarang kalau bentuk ini kita selesaikan, ke atas lagi, ini kan 1 ditambah 1/4, maka menjadi berapa? 5/4. 5/4 saya pindah ruaskan, maka menjadi 4/5. 5/4 dipindah, maka menjadi 4/5 kali sin ini yang ada di dalam kurung. Nah, sekarang ini saya hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, sehingga hasil kita menjadi apa kalau disederhanakan? Coret-coret, maka menjadi 2/5 sin X eksponensial 2X minus 4/5 kali setengah. Maka menjadi kali setengah, ya toh, karena ini ada setengah juga. Maka habis, maka menjadi negatif 1/5 eksponensial 2X kali cos X. Bentuk kita adalah ini. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Kita kembalikan lagi ke bentuk YP kita. Tadi yang kita cari kan bentuk ini ya. Ini tadi didapat itu. Maka YP kita harus kita kembalikan lagi. Kan yang kita cari YP kita adalah ini. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan hasil
YP kita itu persis yang ada di atas tadi ya. Yang atas berarti ini tadi toh. Nah, eksponensial negatif 2x kali setengah eksponensial 2x kali cos x dx ditambah integral ini kan gitu. Maka hasilnya menjadi bagaimana? Ini YP kita. YP kita adalah ini. Ya kan? Sehingga kalau ini semua dikalikan dengan ini apa namanya? Ini tinggal disederhanakan. Setengah eksponensial ini setengah kali 2/5 menjadi 1/5. Ini apa? Positif setengah kali negatif 1/5 maka menjadi negatif 1/10. Bentuknya adalah ini. Nah, sekarang semua dikalikan dengan eksponensial negatif 2x. Maka karena ini eksponensial negatif 2x, semua ini mengandung eksponensial 2x, ya kan? Maka eksponensial 2x-nya habis, menjadi eksponensial 0x. Ya tidak, karena 2x dikurangi 2x kan 0, ya tidak. Sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga kita mendapatkan hasil ini, setengah cos x plus 1/5 sin x negatif 1/10 cos x dx. Nah, kita sederhanakan yang cos dengan cos. Sekarang ini adalah setengah cos x. Setengah cos x kalau dijadikan per 10 adalah berapa setengah? Setengah cos x, setengah cos x dijadikan 1/10. Maka menjadi berapa? Setengah itu adalah berapa? 5. Ada yang salah. Ini setengah, jadi ada yang salah Kak? Enggak ya, kayaknya enggak. Setengah cos x dikurangi dengan 1/10 cos x. Berarti menjadi berapa? 4/10. 5/10 dikurangi 1/10. Ya tidak. 5/10 dikurangi 1/10, tahu betul tidak? Maka menjadi 4/10. 4/10 kan sama dengan 2/5, betul enggak? Ya toh, ini setengah, kan 5/10, saya tulis saja. Berarti 5/10 dikurangi 1/10 kan sama dengan 4/10. Sama dengan berapa? Ya 2/5. Ini kan 2/5 cos x. Sekarang yang ini adalah 1/5 sin x. Betul ya? Sehingga kalau diintegralkan, integral 2 cos x dx, cos itu integralnya adalah positif sin, maka 2/5 sin x. Integral sin adalah negatif cos, maka hasil integralnya adalah ini. Maka YP kita itu adalah seperti ini. Ya kan? YP kita adalah seperti ini. Itu kita caranya mencari YP dengan integral yang panjang. Mencari YP dengan integral yang panjang. Sekarang ada alternatif lain. Kita cara mencari YP-nya tadi dengan menggunakan salah satu atau salah dua dari 6 aturan tadi. Yang wajib memunculkan bentuk apa? Wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Ya kan? Yang wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Nah, sekarang kita menggunakan aturan itu. Kita menggunakan aturan yang tadi, 6 tadi, 1 sampai 6 tadi. Yang wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Atau untuk menentukan YP dapat juga menggunakan cara yaitu cos X per D kuadrat plus 2D. Ini sudah muncul bentuk D kuadrat. Soal kita kan tadi D kali D plus 2. D kali D plus 2 kan D kuadrat plus 2D. A di kita berapa di cos? A kita adalah 1. A kita di cos adalah 1. Maka D kuadratnya diganti dengan negatif A kuadrat. Berarti negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat ya negatif 1. Sehingga persamaan kita menjadi cos per negatif 1 plus 2D.
kan gitu. Nah, haram hukumnya kita kalau menyelesaikan dengan 6 aturan tadi yang bentuk yang kos dan sin, di penyebut itu ada D-nya. Itu haram hukumnya. Nggak boleh di penyebut kok ada D waktu kita mencari YP. Maka D di penyebut, D ini kan ada D di penyebut, itu nggak boleh, haram, nggak boleh. Maka supaya D-nya itu hilang, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi bentuk ini kita rubah. Cos X per 2 kali D min setengah kan boleh ya, bentuk ini saya rubah. Ini kan ada D di penyebut. Kan nggak boleh, D di penyebut nggak boleh kalau waktu kita mencari YP untuk cos dan sin. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Karena ini negatif, maka sekawannya adalah positif. Maka persamaan kita, karena penyebutnya kita kalikan sekawannya, maka otomatis pembilangnya juga harus dikalikan dengan sekawannya. Supaya tidak merubah arti, tidak merubah soal. Sehingga kalau kita cari sekawannya kan D plus setengah. D plus setengah. Sehingga persamaan kita menjadi apa? D plus setengah cos X. Yang bawah menjadi ini. Nah, kita kalikan sekarang yang bawah. Ini kan menjadi D kuadrat minus 1/4. Nah, ini kan sudah muncul D kuadrat lagi. Nah, maka persamaan kita menjadi ini. D kuadratnya tinggal diganti dengan negatif A kuadrat. D kuadrat tinggal diganti dengan negatif A kuadrat. Maka kita mendapatkan bentuk ini. 2 negatif 1 kuadrat min 1/4. Negatif 1 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? Negatif 5/4. Ya kan? Negatif 5/4. Kita mendapatkan bentuk ini. Negatif 5/4 kita rubah menjadi negatif 4/5. Ya tidak, karena ini 1/2 kali 5/4. Maka kan menjadi setengah negatif 4/5 kali D plus setengah kali cos X. Artinya apa? Maka bentuk ini menjadi bagaimana sekarang? Persamaan kita yang ini yang ini artinya adalah menjadi apa? D cos X yang saya kurung itu ya, menjadi setengah cos X. Ingat diferensial operator D itu sama dengan apa? D kan sama dengan D per dx. D per dx. Maka kalau ada D cos X, maka cos itu kita turunkan. Turunan cos adalah negatif sin. Turunan cos X ya negatif sin X. Negatif sin X. Plus setengah cos X. Nah, persamaan kita menjadi apa? Kan sama persis dengan yang tadi. Maaf ya, saya hapus ya. Ini perhatian saya. Ini, maka kita memperoleh hasil sama. YP kita ini tadi. Ini dengan integral yang panjang. Ini dengan aturan yang wajib memunculkan D kuadrat. Maka hasilnya adalah sama persis. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Nah, dengan langkah apa? Merubah cos atau merubah sin dengan menggunakan persamaan Euler. Ya tidak. Jadi, selain ada aturan yang wajib memunculkan bentuk D kuadrat, kalau X-nya itu merupakan fungsi cos atau sin, bisa kita rubah menjadi bentuk eksponensial dengan menggunakan aturan Euler. Saya ulangi lagi, kalau X kita berbentuk cos atau sin, maka langkah mencari YP-nya 1, bisa dengan integral yang panjang.
2. Wajib memunculkan bentuk D kuadrat. 3. Merubah bentuk cos atau sin menjadi bentuk eksponensial. Saya ulangi lagi, mencari YP untuk QX berbentuk cos atau sin. Cara mencari YP-nya bisa dengan 3 cara. 1. Dengan integral yang panjang. 2. Dengan wajib memunculkan bentuk D kuadrat. 3. Cos dan sin dirubah menjadi bentuk eksponensial dengan menggunakan persamaan Euler. Tetapi kalau kita kemarin, fungsi kita adalah QX-nya berbentuk eksponensial, maka untuk mencari YP-nya hanya bisa dengan 2 cara. Yaitu apa? Dengan integral yang panjang dan menggunakan 3 aturan QX yang berbentuk eksponensial. Kan gitu toh. Tetapi kalau kita QX-nya adalah berbentuk cos atau sin, maka untuk mencari YP-nya bisa dengan 3 cara. Integral yang panjang, wajib memunculkan bentuk D kuadrat, yang ketiga merubah menjadi bentuk eksponensial. Nah, sekarang kalau cos X kita dirubah menjadi bentuk eksponensial, kita menggunakan aturan Euler. Maka kalau ada cos X, ya sama dengan eksponensial IX. Kalau kita misal cos 2X, itu ya misal cos 2X, maka eksponensial kita adalah 2IX. Saya ulangi lagi, kalau cos kita adalah cos 4X, maka eksponensial kita adalah eksponensial 4IX. Kalau soal kita misal QX-nya adalah sin X, maka bentuk eksponensialnya ya eksponensial IX. Jadi mau cos atau sin, kalau dirubah menjadi bentuk eksponensial, itu diperoleh hasil yang sama persis. Mau cos, mau sin, maka bentuk eksponensialnya adalah sama persis. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita. Kita QX-nya adalah cos X. Nah, sekarang kita merubahnya menjadi bentuk eksponensial IX. Cos X-nya dirubah menjadi aturan Euler sehingga diperoleh eksponensial IX. Nah, kalau kita sudah menjadi bentuk merubah QX kita menjadi bentuk eksponensial, maka aturannya tidak wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Tetapi aturan yang kita gunakan adalah aturan 3 yang aturan untuk QX eksponensial. Ingat, saya ulangi lagi, kalau kita sudah merubah bentuk QX-nya menjadi bentuk eksponensial, maka di sini aturan yang kita gunakan tidak wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Tetapi aturan yang kita anut adalah aturan QX berbentuk eksponensial. Aturan QX yang berbentuk eksponensial kan ada 3. Ya toh, ada seper FD kali eksponensial AX menjadi seper FA eksponensial AX. Ya tidak. Ada seper FD kali eksponensial BX, maka menjadi seper FB eksponensial itu bla 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 itu. Ya tidak. Nah, ada aturan 3 itu. Nah, sekarang A kita menjadi berapa? A kita di sini, A di eksponensial kita berapa? A kita adalah I. Karena ingat, I itu adalah konstanta. I besarnya berapa? Akar negatif 1. Jadi, eksponensial IX A-nya adalah I. Karena I itu adalah konstanta, yaitu akar negatif 1. Maka D-nya ya tinggal diganti dengan I. Ya tidak, kita pakai aturan yang ini maksud saya. Paham ya, semoga Anda paham. Mana ya di aturan ini. Nah, kita tinggal menggunakan aturan yang pertama ini. Ya tidak. Ini kan berlaku ketika QX-nya berbentuk eksponensial.
Maka D-nya kan tinggal diganti dengan A. Berhubung A kita adalah I, maka D-nya ya diganti dengan I. Ya tidak. Sehingga kalau ini kita selesaikan menjadi bagaimana? Kita kembali lagi tadi. Nah, maka D-nya diganti dengan I. Maka menjadi apa? Eksponensial I per I kali I plus 2 sama dengan apa? I kali I. Kan I kuadrat. I kuadrat sama dengan apa? Akar negatif 1 kali akar negatif 1. Maka menjadi negatif 1. Betul tidak? Ini kan I kuadrat. Plus 2I. Ya toh? Paham ya? Ini I kuadrat plus 2I. I kuadrat kan negatif 1. Karena I adalah akar negatif 1. Akar negatif 1 kali akar negatif 1. Ya toh, saya tulis aja. I kuadrat itu kan sama dengan I kali I. Berarti sama dengan apa? Akar negatif 1 kali akar negatif 1. Berarti sama dengan apa? Ya negatif 1. Betul dong? Maka ini adalah negatif 1. Plus 2I. Nah, bentuk ini saya rubah. 2-nya saya taruh di luar. Maka menjadi I plus min setengah. Kalau dibentuk kosin tadi, haram hukumnya di penyebut ada D. Tetapi kalau kita merubah cos atau sin menjadi bentuk eksponensial, haram hukumnya ada I di penyebut. Kalau bentuk cos dan sin, haram hukumnya ada D di penyebut. Kalau di bentuk eksponensial, haram hukumnya di penyebut ada I. Cuma itu dipegang sampai benar. Kalau itu Anda pegang, wes buat lancar jaya seperti jalan di tol aja ya udah di hotmix mungkin dikasih apa lagi ya saking licinnya gitu, saking lancarnya gitu ya. Kalau bentuk cos dan sin, haram hukumnya di penyebut ada D. Kalau bentuk eksponensial dari bentuk cos dan sin, haram hukumnya di penyebut ada I. Itu Anda pegang dulu. Nah, persamaan kita adalah ini. Kita punya 2 kali dalam kurung I min setengah. Maka I kan wajib hilangkan, haram. Nah, supaya dia hilang, supaya menjadi halal, maka dikalikan dengan sekawannya. Ya, dibayar zakat. Ya. Nggak tahu. Enggak, untuk memudahkan mengingat-ingat aja sih. Ini dihilangkan. Nah, sekarang bukan sih yang haram ya menurut saya tetap haram, nggak bisa dibayar zakat. Itu cuma enggak hanya memudahkan pengingat-ingat kok. Nah, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Yang haram ya harta yang haram ya haram tetap harta dari korupsi ya tetap korupsi ya tidak bisa dibayar dengan zakat terus menjadi halal. Yang enggak ada ya tidak. Ayo kok enak habis korupsi uang negara triliunan terus dibayar zakatnya terus menjadi halal itu kan ya enggak enak negara kita ya kalau gitu aturannya. Bubrah nanti ya dunia bisa hancur berantakan. Nah, baik, sekarang kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya apa? Karena ini negatif, maka sekawannya kita kalikan dengan bentuk positif. Maka menjadi 2 kali I min setengah kali I plus setengah. Ya kan? Karena yang penyebut kita kalikan dengan I plus setengah, maka wajib di pembilang kita kalikan dengan I plus setengah juga, supaya tidak merubah arti. Betul tidak? Karena bentuk kita kan ini. Bentuk kita kalau seperti ini ya nggak boleh hanya penyebutnya tok yang dikalikan dengan sekawannya. Kalau penyebutnya yang hanya dikalikan dengan sekawan, artinya soalnya akan berubah. Ya tidak. Kita nggak boleh merubah soal.
kita wajib menyelesaikan, tapi tidak merubah soal. Nah, menyelesaikan soal kan artinya tidak wajib merubah. Nah, akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi I plus setengah eksponensial IX, yang bawah menjadi 2. Ini I kali I kuadrat. I kuadrat apa? Negatif 1 lagi. Negatif setengah kali positif setengah, maka menjadi negatif 1/4. Nah, sekarang kalau ini kita sederhanakan, negatif setengah dikurangi 1/4, maka menjadi negatif 5/4. Kita balik sekarang. Ya toh, karena ini 2 kali negatif 5/4. Maka menjadi berapa? 2 kali negatif 5/4 kan menjadi 5/2. Itu kan di penyebut. Maka kita taruh di sebagai pembilang. Maka menjadi negatif 2/5. Ya toh, negatif 2/5 kali I plus setengah eksponensial IX. Nah, saatnya kita bermain menggunakan aturan Euler. Nah, bentuknya sekarang akan kita kembali ke soal kita. Kita tadi adalah cos X, harus kembalikan lagi. Gitu. Harus dikembalikan lagi, jangan lupa. Karena soal kita adalah X-nya berbentuk cos X. Kita harus kembali lagi ke jalan kita, ke jalan yang lurus. Nah, berarti sekarang persamaan kita eksponensial IX, kita gunakan aturan Euler, ya toh, menjadi cos X plus I sin X. Ya tidak? Ya toh, kalau kita aturan Euler gitu, eksponensial IX itu sama dengan apa, masih ingat? Cos AX, cos AX, ya aduh nulisnya susahnya, plus I sin AX. Berhubung kita eksponensial kita adalah IX, maka bentuknya dirubah menjadi ini. Eksponensial IX ya sama dengan cos X plus I sin X. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Negatif 2/5 kali I plus setengah kali cos X plus I sin X. Tinggal bermain aja. Ini kalikan ini. Maka menjadi I cos X dikalikan setengah ini. Dikalikan dengan berapa ini? Negatif I kali, kok negatif I? I kali I kan negatif 1, ya toh? Maka ini menjadi negatif sin X. Plus ini, ya kan? Ini kali ini kali ini semua. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Ya kan? Menjadi cos X plus I sin X per 2. Nah, saatnya kita bermain. Kalau kita menyelesaikan tadi X-nya itu dirubah menjadi bentuk X yang cos X dirubah menjadi bentuk eksponensial, maka kita menyelesaikan harus kembalikan lagi X-nya ke cos X lagi. Ingat, X kita adalah cos X. Maka untuk penyelesaiannya kita pilih bentuk yang real. Kalau misal soal kita adalah sin X, maka penyelesaiannya yang kita pilih adalah bentuk imajiner. Sekarang tinggal kita pilih, YP kita adalah ini, tinggal kita petani. Mana yang imajiner, mana yang real. Yang imajiner adalah ini. Yang imajiner adalah ini. Ya kan? Nah, sekarang bentuk yang real yang mana? Yang real adalah ini sama ini, yang biru. Jadi yang imajiner itu kan yang ada I. Yang real, yang tidak ada I. Kalau soal kita cos, maka kita penyelesaian YP-nya adalah bentuk real, yang tidak ada I-nya. Akibatnya apa? Sekarang kita cari yang tidak ada I-nya yang mana? Ya negatif sin X plus cos X per 2. Betul tidak? Bentuk yang tidak ada I-nya kan ini, yang warnanya biru. Yang tidak ada I-nya adalah bentuk yang saya contreng, yang saya centang biru. Yaitu apa? Negatif sin X plus cos X per 2.
Ya tidak. Maka penyelesaian YP kita ya ini. Sama tidak dengan dua penyelesaian sebelumnya? Sama persis ya. Tinggal Anda masalah kesukaan ya. Mau milih yang mana? Suka integral yang panjang? Monggo. Suka wajib memunculkan bentuk D kuadrat? Monggo. Suka merubah menjadi bentuk eksponensial? Monggo. Kalau saya pribadi ditanya, saya lebih suka memunculkan bentuk D kuadrat. Karena jauh lebih simple. Daripada bentuk ini bolak-balik nggak karu-karuan kayak setrikaan, terus dibalik menjadi bentuk eksponensial, nanti balik lagi menjadi bentuk cos, dipilih lagi. Real atau imajiner, kan gitu, puyeng kan kita. Kalau lupa kan horor itu. Kalau saya diminta memilih, kalau saya pribadi loh, masalah kesukaan kan setiap orang beda-beda. Kalau saya pribadi ditanya, Bu Sis milih yang mana ya dari ketiga cara yang tadi? Integral yang panjang, wajib berubah menjadi bentuk eksponensial. Saya lebih D kuadrat. Jauh lebih simpel. Cepat lagi gitu, semudah membalikkan tangan. Kalau Anda silahkan ya memilih. Tuh, yang tidak boleh apa? Yang tidak milih. Artinya kan tidak menyelesaikan kalau tidak milih. Betul enggak? Baik, sampai maka saya langkah-langkah penyelesaian berikut karena simple gitu. Itu wajib karena penyelesaian matematis itu kan banyak jalan, tidak dipaksakan dengan satu cara, ya kan? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke soal berikutnya. Terus 1 jam lebih ya, satu soal 1 jam lebih, tidak apa-apa. Moga-moga yang bentuk polinomial bisa kelar. Jadi penyelesaian umum kita, Y-nya ya ini, YC plus YP. YC-nya tadi ini, YP kita adalah ini. Jadi penyelesaian umum. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 5 kalau yang ada di, maaf ya. Sekarang soal nomor 5. Kita punya bentuk soal seperti ini. Kita cari persamaan karakter. Maka M1-nya adalah 0, M2-nya adalah negatif 1. YC-nya gampang banget ya, analog dengan soal nomor 4 tadi. Nah, silakan Anda memilih. Kalau saya memilihnya nah, berarti sekarang kalau kita wajib memunculkan bentuk D kuadrat, maka FD kita akan jadi kuadrat plus D. Maka soal kita, YP kita menjadi ini, 8 sin 4X per D kuadrat plus D. Ya toh? Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya tinggal mengganti D kuadrat dengan apa tadi? Masih ingat halo? Tinggal mengganti apa? D kuadrat dengan apa? A, Bu. Dengan, bukan A. Itu kalau eksponensial. D kuadrat diganti dengan kurang lengkap. Minus A, Bu. Minus A kuadrat, Bu. Apa? Minus A kuadrat. Negatif A kuadrat. Wajib itu. Jangan diganti dengan A. Kalau diganti A salah. Jadi D kuadrat wajib diganti dengan negatif A kuadrat. Wajib itu. Kalau bentuk eksponensial kan D diganti A. Kalau bentuk cos atau sin, maka D kuadrat diganti dengan negatif A kuadrat. Kalau konstanta di cos atau sinnya adalah A. Kalau konstanta di cos atau sinnya B, ya diganti dengan negatif B kuadrat. Kan gitu.
Nah, baik. Sekarang persamaan kita. A kita berapa di sin kita? 4. Karena sin 4X. Maka A kita adalah 4. Saatnya kita masukkan. 8 sin 4X negatif 4 kuadrat plus D. Menjadi berapa? 8 sin 4X per D minus 16. Haram hukumnya di penyebut ada D. Maka D wajib diusir dengan cara kalikan sekawannya. Sekawannya berapa? D plus 16. Sehingga pembilang dan penyebut sama-sama kalikan sekawannya. Kalikan D plus 16. Sehingga persamaan kita menjadi apa? 8D plus 16 kali sin 4X per ini. Bentuk ini menjadi apa? 8D plus 16 sin 4X per ini menjadi D kuadrat minus 16 kuadrat. 16 kuadrat ini berapa? 256 ya. 16 kuadrat. Nah, sekarang persamaan kita menjadi ini. Negatif 16. Negatif 16 dikurangi 256. Persamaan kita kan ini kalau diselesaikan. Negatif 16 dikurangi 256 adalah negatif 272. Kita mendapatkan bentuk ini. Saatnya kita olah bentuk ini, YP-nya menjadi bagaimana sekarang? YP kita adalah sama dengan apa jadinya? 8 per negatif 272, ya toh? Dalam kurung D sin 4X plus 16 sin 4X. Betul ya? Ya kan? Nah, sekarang kalau ada D sin 4X sama dengan apa? D sin 4X sama dengan, kalau ada D sin 4X, D sin 4X, artinya D itu kan diferensial operator. Berarti D per DX. Sin 4X. Turunan dari sin 4X diturunkan ke X apa? Apa? Halo. Turunan dari sin 4X diturunkan terhadap X berapa? Positif 4 cos X. Pinter banget. 4 cos X. Nah, sehingga kita memperoleh hasil negatif 8 per 272 kali 4 cos 4X ditambah tadi berapa? 16 sin 4X. Bentuk ini bisa disederhanakan. Sehingga kita memperoleh hasil YP adalah ini. Nah, mudah banget toh mencari YP-nya. Ya tidak. Gampang banget. Gampang banget. Ya toh terkagum-kagum dengan Anda. Mungkin Anda begitu menyelesaikan, menyenangkan gitu. Semua soal nanti ada 100 soal misal. Tak selesaikan semua lah, mau gampang banget gitu ya. Tinggal gitu ya. Berarti cara penyelesaiannya adalah baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Sehingga YP-nya menjadi apa? Kok YP? Penyelesaian kita apa? Y sama dengan YC plus YP. Maka penyelesaian kita ya tinggal YC-nya ini, YP-nya ini. Hitung ya. Berarti cara penyelesaiannya adalah itu. Baik, kita bergerak ke soal berikutnya. Nah, ini YP-nya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, kita punya bentuk soal nomor 6 seperti ini. X-nya ada 2 ya, 3 eksponensial X dan sin X. X-nya ada 2.
yaitu eksponensial 3 eksponensial X dan sin X. YC-nya gampang ya, langsung saja. Ini merem, YC-nya langsung berapa? Atau akar persamaan karakteristiknya berapa itu? Kalau bentuknya gitu, langsung gampang banget tuh, karena udah diferensial operatornya udah seperti itu, enak banget. Maka akar persamaan karakteristik kita berapa? Halo? M1-nya berapa? Langsung aja. 0, Bu. 0. M2-nya berapa? 0 juga. Pintar banget. M3-nya? 1. Pintar banget. Kalau soal kita bentuknya seperti ini tuh anugerah ya. Anugerah yang tidak terhingga. Tak terhingga gitu. Anugerah yang terindah gitu. Karena soalnya sederhana gitu ya. M1-nya 0, M2-nya 0, M3-nya adalah 1. Sehingga YC kita apa? Ayo, YC kita apa jadinya? YC kita berapa jadinya? Kipasnya. YC kita berapa jadinya? M1-nya 0, M2-nya 0, M3-nya positif 1. Maka YC kita berapa? Yuk. YC, yuk. C1 tambah Plus X2 plus XC2 ya. Ditambah Z3X, pangkat X. Ya, betul. Ya, YC kita adalah ini. Sekarang saatnya kita mencari YP. Kita mau mencari YP. YP kita adalah seperti di layar. YP kita adalah itu. Berarti kita rubahnya, karena kita ada 2 ya. Bentuknya tadi yang 3 eksponensial X dan sin X. Nah, kalau di 3 kali eksponensial X, tinggal mengganti D dengan A. A-nya adalah 1. Ya tidak. Maka bentuk ini kalau kita selesaikan menjadi A-nya kan 1, maka menjadi 1 kuadrat. Ini yang ada di dalam kurung, D-nya tidak boleh diganti dengan 1. Ya tidak, karena akan menghasilkan 0. Kan nggak boleh. Fungsinya itu menghasilkan hasil yang 0, karena menjadi 1/0 kan tak terhingga. Karena hasilnya adalah tertentu. Hasilnya adalah tertentu. Sehingga kita tidak bisa menggunakan aturan eksponensial bentuk pertama. Kita tidak bisa menggunakan aturan eksponensial bentuk pertama. Maka kita nanti menggunakan aturan eksponensial bentuk kedua, ya kan? Yaitu apa? X pangkat n per n faktorial kali eksponensial AX kan gitu. Nah, sehingga bentuknya ini menjadi 3 eksponensial X, D-nya diganti dengan A, menjadi A kuadrat, 1 kuadrat. Yang ini tidak boleh, karena hasilnya 0. Kita biarkan dulu. Sekarang yang bentuk sin, wajib memunculkan bentuk D kuadrat. D kuadratnya diganti dengan negatif A kuadrat. A kita adalah 1, maka menjadi negatif 1 kuadrat kali D min 1. Selanjutnya bagaimana? Yang ini kita selesaikan dengan aturan eksponensial bentuk kedua. Masih ingat ya? Ya tidak. Aturan eksponensial bentuk yang kedua kan masih ingat kan? Masih ingat ya aturan eksponensial bentuk yang kedua? Aturan eksponensial bentuk yang kedua kan ini. Ya tidak. Aturan eksponensial ada seperti minus A pangkat N adalah eksponensial kali eksponensial AX adalah X pangkat N per N faktorial eksponensial X. Kita menggunakan aturan ini. Aturan ini. Sehingga hasilnya menjadi bagaimana? Kan gitu. Aturannya sehingga kita mendapatkan hasil. Kita mendapatkan hasil mana tadi? Bentar ya.
Bablasan ya? Bablasan ya terlalu ngebut saya. Mana tadi? Mana tadi? Nah ini. Nah sekarang berarti kita menggunakan aturan yang kedua. Maka kita menjadi apa? N kita berapa? 1 ya di sini. Maka X pangkat 1. Bagi satu faktorial. 1 faktorial kan 1. Maka kita menjadi 3 eksponensial X. Ini negatif 1 kali bentuk ini. Kan kalau ada bentuk sin atau cos, wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Maka memunculkan D kuadrat, kita kalikan dengan sekawannya. Maka kita kalikan dengan D plus 1 di pembilang dan di penyebut. Sehingga hasilnya adalah ini. D plus 1 sin X, negatif D kuadrat, min 1. D kuadratnya tinggal diganti dengan negatif A kuadrat. Maka menjadi D plus 1 sin X per negatif 1 kuadrat min 1. Maka ini menjadi apa? Ini negatif 2. Negatif 2 kali negatif 1. Itu adalah positif 2. Yang atas sekarang. D kali sin X. Turunan sin X adalah cos X. Kali ditambah sin X. Maka YP kita adalah ini. Sehingga penyelesaian kita adalah ini. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal 7. Nah, ternyata di sini QX kita itu ada 2 fungsi, eksponensial dan fungsi sin. Maka, ya toh, kita menyelesaikannya ini, dasarnya adalah mencari YP-nya dengan menggunakan aturan eksponensial bentuk ketiga. Ketika ada F besar X, ya toh masih ingat toh? F besar X benar ini, ini kan. Nah, kita ada F besar X-nya. F besar X kita tadi adalah cos X. Maka untuk menyelesaikannya bagaimana? D itu ditambah dengan A. Kalau yang satu tadi D langsung diganti A. Maka bentuk yang ketiga kalau ada F besar X ini, maka D-nya wajib ditambah dengan A. Nah, kalau yang aturan pertama kan D langsung ganti A. Tapi kalau aturan yang ketiga tidak boleh. D-nya wajib ditambah dengan A. Tidak boleh langsung diganti dengan A. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Nomor 7 tadi. Oh, soal nomor 7 ya tadi. Ini soal nomor 7. Ternyata soal kita sin. Tadi saya menyebutnya cos, maaf. Nah, berarti sekarang kita cari YC. Persamaan karakteristiknya adalah ini. M kuadrat plus 2M plus 4 sama dengan 0. Kita menggunakan rumus ABC, negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ya toh. Sehingga didapat ini. Negatif plus minus I akar 3. Negatif 1 plus minus I akar 3. Sehingga YC-nya adalah ini. YC-nya adalah ini. YC-nya menjadi C1 cos akar 3X plus C2 sin akar 3X kali eksponensial negatif X. Itu adalah YC. Sekarang cara mencari YP. YP kita menggunakan aturan ketiga. Nah, tadi kalau kita menggunakan aturan ketiga, ini aturan ketiga, begitu D itu sudah dikoreksi ditambah dengan A, maka bentuk eksponensial kita taruh di depan. Supaya apa? Memudahkan kita untuk mengerjakan gitu, lebih teliti gitu. Kalau saya ulangi lagi, begitu D ditambah dengan A, untuk memudahkan pekerjaan Anda, taruhlah eksponennya langsung ada di depan. Kalau D-nya sudah ditambah dengan A ya,
supaya memudahkan mengingat-ingat, juga memudahkan saya untuk koreksi. Memudahkan mengingat-ingat, juga memudahkan saya saat saya ngoreksi pekerjaan Anda. Nah, sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti itu tadi, soal nomor 7. Soal nomor, oh kita sampai jam 9:10 ya. Aduh, bentuk eksponensial, bentuk polinomialnya belum selesai. Ya, apa-apa, wis. Kita sampai jam berapa? 9:20, deng. Iya. 9:20 apa 9:10 saya lupa. 9:10, Bu. Oh, 9:10, oke. Berarti persamaan kita menjadi ini. Tinggal kita cari. Maka D kita wajib kita koreksi dengan A, ditambah dengan A. A kita adalah apa? A yang ada di eksponensial, yaitu 1. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Maka kalau kita sudah merubahnya D itu ditambah dengan 1, maka bentuk eksponensial kita taruh di depan. Supaya memudahkan kita untuk mengingat-ingat. Maka D plus 1, karena D kuadratnya ditambah D plus 1. 2D, maka 2D plus 1. Ditambah 4, kita taruh di depan ini. Ini sudah kita taruh di depan. Nah, berarti menjadi apa? Fungsi kita tinggal ini. Sin 2X per D kuadrat plus 2D plus 1 per 2D plus 2 plus 4. Ya toh? Ya kan ini D kuadrat plus 2D plus 1. Ini 2D plus 2 plus 4. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sehingga kalau itu kita selesaikan, maka akan menjadi bagaimana kalau itu kita selesaikan? Maka kalau itu kita selesaikan menjadi eksponensial X, ini sudah kita taruh di depan, sin 2X D kuadrat plus 4D plus 7. Maka yang kita olah tinggal yang ada di dalam kurung. Nah, yang ada di dalam kurung Gx-nya adalah sin 2X. Maka kita menggunakan aturan yang tadi. Wajib memunculkan bentuk D kuadrat. Gitu ya. Yang ini sudah tidak kita sentuh lagi. Sudah. Kelar. Gitu. Tinggal nanti ikut aja ke belakang. Gitu ya. Berarti D kuadratnya tinggal diganti dengan negatif A kuadrat. A kita di sin berapa? 2. Berarti D kuadrat sama dengan negatif 2 kuadrat. Ditambah 4D plus 7. Maka hasilnya menjadi berapa? Yang ada di dalam kurung. Ini otomatis ada ini saya sebutkan ya. Sin 2X per 4D minus positif 3. Ya kan? Kan kita nggak boleh menyebut ada diferensial operator. Kita kalikan dengan sekawannya. Maka hasilnya menjadi apa? Ini eksponensial X kali 4D min 3 per 4D kali 4D. Maka menjadi 16D kuadrat. Negatif 3 kali positif 3. Negatif 9. Maka menjadi apa? D kuadrat. Ini kan sudah muncul D kuadrat. D kuadrat diganti dengan negatif A kuadrat. Maka A kuadrat itu negatif A kuadrat negatif 4. Maka hasilnya adalah sama dengan ini. Ya toh, negatif 4 kali 16 kan negatif 64. Negatif 64 kurangi 9. Kan negatif 73. Samaan kita adalah ini. Yang atas 4D min 3 kali sin 2X. Maka hasilnya apa? 4 kali D sin 2X. Turunan sin 2X kan 2 cos 2X. 2 cos 2X kali 4. Maka 8 cos 2X. Dikurangi ini 3 kali sin 2X. Maka berapa hasilnya? Ini 3 kali sin 2X. Maka hasilnya adalah ini. Maka YP kita adalah ini. YP kita adalah ini. Penyelesaian umumnya apa? Ya ini. Tidak apa. Baik. Soal terakhir ya, aduh tidak sampai polinomial ya. Saya pikir hari ini tuntas. Nggak apa-apa, besok kita lanjutkan ya. Masih ada waktu yang lain. Nah, berarti kita sekarang punya D kuadrat plus 4 kali Y sama dengan cos 2X plus cos 4X. Kita punya dua fungsi Gx. Nah, sekarang mencari YC.
Kan M kuadrat, ini persamaan karakteristiknya, M kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kalau masih nggak bingung toh, kalau kita punya M kuadrat plus 4 itu sama dengan 0. Kan menjadi apa? M kuadrat sama dengan negatif 4. Kan sama dengan M kuadrat sama dengan berapa ini? I kuadrat kali 4. Betul tidak? Karena negatif 1 toh, negatif 1 kan I kuadrat, betul enggak? Ya toh, benar enggak? Atau bentuk ini saya tulis. Negatif 1 kali 4. Negatif 1 kan I kuadrat. Nah, akibatnya apa? M12 kita ya positif, negatif, plus minus 2I. Nah, maka M12 kita ya plus minus 2I. Maka YC kita apa? Ini tidak ada A ya, karena hanya A plus BI. Kan gitu. Maka bentuk penyelesaiannya menjadi apa? Y1 cos 2X plus C2 sin 2X sebenarnya dalam kurung eksponensial 0X ya. Eksponensial 0X kan 1. Sehingga tidak perlu kita sebutkan. Sekarang mencari YP-nya. Mencari YP-nya. Maka bentuk kita bisa kita rubah. Cos 2X per D kuadrat plus 4 ditambah cos 4X plus D kuadrat plus 4. Maka yang ini harusnya D kuadrat kan diganti dengan negatif 4. Kan nggak boleh. Karena menjadi 0. Maka kita tidak bisa menggunakan aturan cos yang bentuk pertama atau kedua. Maka kita menggunakan aturan cos yang mana? Ya toh? Bentar. Kita menggunakan bentuk yang ini. Tadi soalnya cos ya. Nah, kita menggunakan aturan cos yang seperti ini. Nah, ini. Kita menggunakan aturan bentuk ke-6. Seper D kuadrat plus A kuadrat plus cos AX sama dengan apa? X per 2A kali sin AX. Ya kan? Menggunakan aturan yang ke-6. Akibatnya apa maka? Aturan ke-6. Mana tadi? Mana tadi soalnya? Nah. Mana tadi? Soal nomor 8 ya tadi. Berarti kita menjadi seperti ini. Nah, YP kita menjadi bagaimana sekarang? YP kita menjadi ini, aduh. YP kita menjadi bentuk ini. Nah, YP kita adalah kita pakai aturan yang ke-8. Maka menjadi apa? X per 2A. X per 2A, A kita di cos 2. Maka 2 kali 2, 4. Jadi sin 2X. Yang ini menjadi apa? Ini juga sama. Ini, kalau yang ini kita menggunakan aturan tadi. Kalau nggak aturan 1, aturan 2 ya, saya lupa. Letak cos ya ada di mana, tinggal bolak-balik aja. Karena apa? D kuadratnya tinggal diganti dengan negatif A kuadrat. A-nya kan 4. Negatif 4 kuadrat berapa? Negatif 16. Negatif 16 tambah 4, negatif 12. Maka hasilnya adalah ini. Ini adalah YP kita. Sehingga penyelesaian kita adalah ini. Ya, baik. Sekarang saya sudah terlanjur nge-share soal ya. Saya sudah terlanjur nge-share soal yang ada di Spada gitu. Atau anu aja, PR-nya itu kita ganti untuk pertemuan besok aja ya, karena itu sudah bentuk lengkap. Hari ini tidak ada PR, karena ternyata hari ini bentuk polinomial belum saya jelaskan. Berarti PR-nya dikumpulkan
PR-nya akan saya berikan di hari besok. PR-nya akan saya berikan di hari besok. Karena hari ini belum kelar. Baik, kita akhiri karena waktunya sudah jam 9.10. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ada pertanyaan kah? Halo? Belum, Bu. Alhamdulillah, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah jelas, kita tutup pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua sehat, selalu saya doakan untuk kalian, semoga Anda selalu sehat semua, gitu ya. Semoga kita bisa suatu saat ketemu secara langsung ya, tidak secara virtual seperti ini. Baik, kita tutup. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan dari saya, gitu ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan yang utama tetap semangat. Baik, ya, kita tutup. Terima kasih ya, Umi, Sukma, Rasda, dan yang lain, Fariha, Suryani, dan sebagainya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, izin live ya. Bu.